Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, saya Ervina Listiana, berasal dari SD Negeri 1 Pendowo, Kabupaten Temanggung. Saya adalah CGP Angkatan 8. Sesuai yang saya pelajari, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Lalu, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadikan mereka mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Hal yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1 diantaranya yaitu pembelajaran yang saya lakukan cenderung bersifat satu arah. Saya cenderung hanya mentransfer ilmu kepada anak-anak. Selanjutnya, ketuntasan belajar menurut saya itu lebih penting daripada pemahaman murid. Selanjutnya, saya cenderung hanya menilai dari aspek kognitif saja. Misalnya saat mereka mengerjakan tugas, PR, ataupun penilaian harian. Pembelajaran dianggap berhasil jika murid saya sudah mencapai batas KKM. Lalu, murid adalah objek pembelajaran, bukan subjek. Sehingga pembelajaran bersifat pada guru atau teacher center. Kemudian, saya sering menyuruh siswa untuk menghafalkan materi, bukan memahami, dan belum begitu paham karena fokus saya cenderung pada kentuntasan KKM saja. Saya sering merasa gagal apabila murid-murid saya banyak yang tidak tuntas KKM, sehingga pembelajaran tidak berhasil. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya merasa apa yang saya lakukan tidak tepat dan harus saya ubah. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Bukan hanya segi kognitif saja, tetapi kognitif, afektif, psikomotor, sosial, budaya, dan spiritual. Saya seharusnya melakukan pembelajaran secara menyeluruh berdasarkan aspek-aspek tersebut. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari guru seharusnya melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Selanjutnya, murid bukan objek tetapi sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan untuk berkreasi, kebebasan untuk berekspresi, dan juga kebebasan mengeluarkan pendapat. Sehingga sesuai dengan metode, model, dan media pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya, saya bertugas sebagai fasilitator bagi murid-murid saya dalam proses pembelajaran. Yang keempat,
Saya harus dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati dalam menuntun siswa agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selanjutnya, guru bertugas mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya, guru bertugas untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh kembang sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas yang saya ampu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang dapat saya lakukan antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid dan berfokus pada murid atau student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir secara kritis, kreatif, interaktif, komunikatif, dan kolaboratif, dan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Yang ketiga, yaitu pembelajaran tidak menuntut tapi menuntun, mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalani komunikasi yang baik. Berusaha agar menjadi teladan yang baik bagi murid-murid saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.